dulu Omanto ini preman. Tukang angkat batu bata. Kayaknya kan ambulan gratis ya, itu berarti nggak berbayar ya? Kan nggak ada bensin ini hubungan Mbak malah. Iya. Ambulan sendiri. Kenapa? Mereka juga mau bantu di ambulan gratis. Saya sempat hampir kapok Mbak. Akhirnya sekarang timbul rasa syukur. Dari melihat orang sakit setiap bantu malah bersyukur oleh. Jadi kalau ibuku ini sehat, alhamdulillah. Kita tuh susah banget kalau kita lihat orang lain. Banyak sekali yang lebih Banyak susah. sekali. Iya. Menguatkan diri. Saya jadi cemen. Menunggu mampu kalau Anda mau. Tapi mau dulu pasti dimampukan. Ya Allah, semoga semangat terus ya untuk membantu sesama. Ngerasa hidup kamu paling susah? Cek ini dulu. Halo, selamat siang. Sekarang aku lagi bersama dengan dua orang sosok yang sekarang lagi ramai diperbincangkan karena menginisiasi generasi muda untuk melakukan hal-hal kemanusiaan, melakukan hal sosial, yaitu ambulan gratis. Halo, selamat siang Mbak Hermin. Siang Omanto. Aku panggilnya Mbak Hermin dan Omanto ya. Bukan Tante ya. Ini kan karena menginisiasi generasi muda, jadi aku harus panggil Mbak Hermin. Iya. Ya. Mbak Hermin di sini adalah ketua yayasan dari relawan Rumah Solusi. Malaraya. Oke. Yayasan Rumah Solusi Malaraya. Baik, kalau Omanto, Saya sebagai korlap. kolak ya yang Dan melaksanakan tanggung jawab. dan tanggung jawab. Oke, jadi gini, sekarang di Malaraya ini lagi rame karena ada gerakan ambulan gratis. Salah satunya adalah yang paling viral, paling banyak dibicarakan adalah Rumah Solusi. Nah, ini aku penasaran banget karena Rumah Solusi ini ceritanya kan ambulan gratis ya. Itu berarti nggak berbayar ya? Iya. Ya. Oh, ini yang sangat menarik karena profil Mbak Hermin dan Om Anto ini bukan pewaris perusahaan atau kerajaan apa, bukan ada, bukan pewaris kerajaan apa, bukan ya. Berasal dari keluarga apa nih, keluarga apa nih? Derhana. Sebenarnya mulai ke bawah gitu. Kebetulan orang tua saya pedagang. Dan bapak saya Bapak saya purnawirawan TNI. Oke. Jadi ya ekonominya menengah ke bawah lah. Tapi sempet ya bikin ambulan gratis ya. Alhamdulillah. Oke, dan dengar-dengar kabarnya dulu Om Anto ini preman. Betul nggak? Dulu. Ini preman insaf. Preman insaf ya. Preman insaf. Saudara melakukan kebaikan. Ibaratnya kalau dulu kita berbuat salah, semua orang pasti punya masa lalu. Jadi bukan berarti kita punya masa lalu kemudian kita stop berbuat baik, betul nggak sih? Betul. Jadi sekarang berbuat baik itu ceritanya ya. Ya, sesuai dengan visinya Rumah Solusi. Apa? Visi Rumah Solusi menebar senyum dan cinta untuk mereka yang membutuhkan. Oh, ya. Oke, aku mau tanya nih Mbak Hermin, awal mula buat relawan Rumah Solusi ini seperti apa? Dulu misalnya Om Anto ini dulu pernah jadi preman atau apa, akhirnya kok berbalik 180 derajat, ini menarik banget gitu. Awalnya memang sering sekali tetangga sekitar, saudara itu sering minta. Ya alhamdulillah dulu di rumah sudah ada mobil, tapi pribadi sering, kalau kebetulan di tangan saya itu kan masih jarang lah yang punya kendaraan pribadi. Kita sering bantu ke rumah sakit, tapi kita bingung itu sebagai siapa. Awalnya itu awal mula relawan. Kalau di ambulannya bisa sampai menjelaskan. Oh, jadi sebelum ada ambulan udah bantu-bantu untuk Ya, udah sering. kita mulai 2010 Mbak. Sebenarnya dari aktivis kemanusiaan kedua ini mulai 2010. Cuman dulu kita fokus di birokrasi saja. Jadi ketika ada orang kesulitan biaya, kesulitan apa, pasti mengadunya ke kita, ke rumah kita, yang akhirnya timbul nama Rumah Solusi itu tadi. orang yang nggak punya solusi, Ya. solusi. Oke, jadi awalnya dari
mobil biasa. Mobil pribadi. Mobil pribadi. Ini kan nggak semua orang mau ya. Kenapa kok mau memakai mobil pribadi ini untuk orang yang sakit, orang lain gitu, bukan keluarga, bukan tetangga? Ya, tetangga, saudara, ya karena mereka butuh, akhirnya ya dari hati aja. Mau. Jadi ini Mbak, di pedesaan ini mungkin kalau kalangan menengah ke bawah sangatlah banyak ya. Jadi untuk mobil itu memang sulit. Jadi ketika kita yang punya ini ya kita harus turun mau nggak mau. Orang semuanya nabraknya ke kita ya panggilan hati aja sih. Terus kalau awal inisiator saya bikin ambulan waktu itu memang bapak saya. Bapak saya ini kena serangan jantung, kena serangan jantung dan saya bawa pakai mobil pribadi. Waktu itu kena macet di Gedung Kandang. Kena macet di Gedung Kandang ini kan udah wis saya tidak siap, saya masih belum punya bapak. Tidak punya bapak ini belum siap saya. Waktu itu akhirnya alhamdulillah bapak saya tertolong dan sehat sampai sekarang. Dari situ saya di rumah sakit di UGD, rumah sakit Persada waktu itu aku harus yang benar. Dan saya memang gimana caranya saya harus punya ambulan ini. Dan waktu itu saya ke desa, ke komunitas saya waktu itu saya diketawain Mbak. Diketawain saya waktu itu. Kita punya ambulan itu. Iya. Itu banyak apa yang terus operasionalnya dari mana? Terus biaya nanti dari mana? Mereka cuma dari mosok, antok iso, penggawaannya seperti itu gitu, backgroundnya seperti itu. Tapi itu bukan langsung ambulan Mbak. Kita waktu itu masih proses, masih apa namanya? Ada mobil pribadi, mobil biasa, cuma kita tulisi bukan mobil siapa. Mobil ya dragon, nggak ada oksigen, nggak ada, ya pokoknya biar berjalan dulu. Rotator waktu itu biru Mbak. Kita sempat diserang di aliansi ambulan waktu itu. Ambulan kok rotatornya biru, nggak SOP ya. Karena itu cuma seadanya ya, yang bisa dulu. Dan pikiran saya dulu kan hanya untuk tetangga kita. Ternyata banyak yang membutuhkan juga di luar kampung, di luar tetangga itu ternyata banyak yang menghubungi yang minta bantuan. Ambulan. Jadi kalau untuk ambulan gratis ini ya, terus ini ada berapa orang untuk relawan? Untuk saat ini kurang lebih yang aktif itu 15 sampai 20-an orang. 20-an orang. Kalau relawannya sebenarnya banyak, cuma yang aktif untuk saat ini sekitar 20-an. Oke. Untuk relawan ini berbayar atau enggak ya? Atau mereka ada pekerjaan sampingan kemudian kalau pasti alhamdulillah untuk relawannya tidak ada gaji. Tidak bergaji sama sekali. Ya, dan mereka semua punya pekerjaan sendiri, punya penghasilan. Jadi di relawan ini buat sampingan. Jadi mereka itu buat sistem piket. Jadi siapa yang kerjanya libur, aktif di ambulan, nanti mereka atur sendiri jadwalnya. Kebanyakan bekerja sebagai apa ini? Driver. Kebanyakan driver itu loh apa material itu. Oke. Ada yang tukang angkat batu bata, ada yang kuli bangunan, ada yang driver. Masing-masing cepet ya bagi waktu ya. Kadang tuh kalau aku tuh mikirnya kayak yang misalnya kita udah kerja kan pasti udah capek ya, misalnya aku tuh pasti bikin yang libur tenang gitu. Tapi kenapa mereka juga mau bantu di ambulan gratis? Kenapa? Kira-kira kenapa? Ya kalau saya lihat ya, ini keikhlasannya memang luar biasa. Keikhlasannya luar biasa nomor satu itu. Nomor dua mereka, menurut mereka ya saya tanyain, akhirnya sekarang timbul rasa syukur. Timbul rasa syukur. Jadi aku wis masih tak bayaranku 50.000 setiap hari, tapi hidupku sehat. Uripku sehat. Jadi lihat orang sakit setiap hari itu malah bersyukur mereka. Jadi hidupku ini sehat, alhamdulillah. Apa yang harus masuk bayaran sekretariat setiap hari 50.000 itu menurut mereka akhirnya akan timbul rasa syukur itu aja. Jadi lebih bersyukur. Bersyukur.
Jadi nggak perlu nunggu kaya raya untuk membantu orang, nggak perlu nunggu waktu. Kita tuh kayak sisa banyak jadi kayak punya waktu luang. Padahal ini mereka ini juga bekerja setiap hari, bahkan setiap hari hitungannya duit sebenarnya. Iya kan, kalau misalnya libur 1 hari aja ibaratnya dia udah nggak dapat duit lah ibaratnya ya. Luar biasa sekali. Kamu di mana? Ya ini awalnya ini anak-anak ini ngumpul-ngumpul di rumah. Sering ngobrol di rumah, ngopi-ngopi. Nah saya punya inisiatif ini kok mereka responnya baik, wes, ayo wes, dan digerakkan dari dulu ini ngobrol rendah ini. Ya akhirnya mereka berjuang bersama kita. Oke, jadi sekarang sudah bentuk yayasan ya. Jadi sudah resmi. Kemudian kalau misalnya ada donasi pun juga ada pertanggungjawabannya secara resmi begitu ya. Baik. Terus kalau misalnya untuk kayak donor-donor ini ada juga nih ada yang donasi untuk usaha nih. Ini usaha dari Rumah Solusi. Itu gimana Pak? Jadi kita bicara waktu susahnya dulu aja Mbak ya. Kita sebelum ada Mbak Titi ini teman-teman ada Mbak Titi bersama suami waktu itu kita memang berjibaku dan berdarah-darah Mbak istilahnya. Jadi anak-anaknya sempat ketika nggak ada bensin ini urunan Mbak malah. Iya, dari relawan malah mereka iuran buat beli bensin. Buat beli bensin ada yang 5.000, 10.000 maupun 100 berangkat Mbak. Awalnya itu. Udah tinggal gitu. Oh ya, apakah dari relawan itu ada yang mungkin keluarganya mungkin banyak pengalaman pahit, keluarganya tidak ketemu apa sehingga punya kemauan itu. Jadi saya awal mula bikin ambulan ini ada aduan Pak dari salah satu relawan orang namanya Sablia Samsul alias Sabli. Samsul alias Sabli ini mengadu bahwa ibunya sakit dan itu saya sampai nangis sekian bulan Pak. Saya aduk dari wajah ya, wajah. Jadi saya juga kenal rumah sakit itu rumah sakit saya. Pertama wajah saya itu ditolak, terus RSUD kedua, terus dari saya ke apa, RSD terus ke RSSK. Jadi waduh, saya dengan ambulan ini sempat ya ini ya, saya sempat hampir kapok Mbak begitu. Ini yang bilang ternyata ya bebannya lakukan ajaran seperti itu ditolak di rumah sakit terus gimana kayak gini. Saya sempat tapi istri saya kalau kasih support saya ayo coba pernah juga saya ini waktu ada aduan terus kita datang mengundang juga pernah sering itu sampai saya aku mau dari ngomong sampai putus asa semua udah direlakan. Tapi ya sebenarnya itu kan di luar kendali kita. Iya. Memang sudah takdir gitu. Ya, memang kembali lagi yang tadi saya backgroundnya preman, akhirnya dari situ saya menguatkan diri. Biar Pak, saya jadi cemen. Ya, akhirnya ada dan dengan bersama suami, alhamdulillah respect ke kita. Terus termasuk tadi yang sekarang kita punya divisi bisnis dari Pak Kirama jadi Pratama. Ya alhamdulillah orang-orang baik ini respect lah ke kita. Dari situ akhirnya kita sekarang istilahnya BBM ini tidak bingung. BBM ini tidak bingung. Setelah dengan menguruskan yayasan juga, akhirnya kita lempeng sekarang. Rumah sakit nggak pernah nolak pasien. Manajemen ya tertata di yayasan di Rumah Solusi itu sudah ada strukturnya, sudah ada per divisi juga. Oke, untuk lini bisnisnya melayani apa aja ya? Ya kalau bisnis ini rencananya cetak banner. Cetak banner ya. Sablon. Ini jadi dapat bantuan dari Jadian Hidup Pratama itu percetakan, jadi diturunkan ilmunya ke Rumah Solusi. Iya. Bagus. Jadi memang
saya sendiri tuh pernah ikut beberapa kali seminar ya untuk yayasan yang bersifat sosial gitu. Jadi kita juga tidak bisa menyepelekan kesejahteraan anggota-anggota relawan seperti itu. Mungkin awalnya memang apa namanya urunan, tapi kalau urunan setiap hari juga kasihan gitu kan. Jadi ada juga sekarang yayasan-yayasan yang sudah berdiri dengan baik itu memang mempunyai ini bisnis. Jadi kalau misalnya ada donasi itu diolah sebagai modal. Jadi akan diputar bisa untuk BBM, bisa untuk syukur-syukur kalau misalnya ada uang capek atau transfer untuk anak-anak relawan itu sebenarnya nggak apa-apa. Jadi diolah dari lini bisnis itu gitu. Kalau misalnya kita dapat donasi kemudian dapat donasi habis tuh kan jadi nggak sehat ya. Nah itu ya. Jadi semoga lini bisnisnya berhasil. Amin. Bisa berkembang semakin besar dan bisa mengajak generasi muda yang lain gitu. Nah kalau misalnya ada cerita lucu atau cerita yang berkesan nggak selama melaksanakan ambulan gratis ini? Kalau dari saya banyak sekali, tapi ini yang lucu sekali waktu itu kita pertama kali evakuasi UDGJ Mbak. Pertama kali saya evakuasi UDGJ ada aduan dari warga Blimbing. Saya bersama namanya Presiden relawannya. Nah kita ke situ Mbak, polisi itu datang dan nggak berani ke UDGJ. Nah terus akhirnya saya ke situ sama Presiden minta aku mau diangkat ke mobil, pokoknya aku belikan aqua 3 botol yang besar sama nasi bungkus 2. Akhirnya tak belikan ini akhirnya mau ke mobil. Nah ternyata Mbak, aqua 3 botol ini tadi dibuat mandi dalam mobil Mbak. Ya benar. Nasinya ini botol ya Allah buat mandi Mbak. Itu waktu itu nasi padang Mbak, nasi padang tak belikan sama daging kan. Dagingnya ya buat mandi. Terus akhirnya mandi sama aqua 3 botol. Dan itu sekarang saya tahu ternyata UDGJ ini Mbak ya memang suhu tubuhnya melebihi orang normal. Jadi terkesan memang panas terus. Waktu itu mandi Mbak, mandi ya. Terus akhirnya gimana maksudnya? Ya. Diajak mandi itu langsung evakuasi ke RSJ. Langsung kita bawa ke RSJ. Jadi waktu itu polisi nggak ngatasi ya? Iya dong. Bawa saja waktu itu. Membahayakan. Dan dari jauh, digawa pokoknya belikan aqua 3 botol sama nasi padang 2 bungkus. Kalau pesan itu sih kan kebetulan konsernya nomorku Mbak yang pegang, jadi ya pesannya itu setiap malam tuh harus on time. Ini loh HP itu online. ya online itu standby, jadi kan 24 jam kita ya, jadi ya memang sering jam di atas jam 12 jam 1 itu sering. Ada lagi kisah lucu yang kemarin orang berambulan mau minggat. Kalau saya tersebut kan memang tidak sekarang di ambulan. Nah itu aduan ke langsung telepon, minta tolong ambulan. Saya tanya, mesti kan saya tanya kondisi pasien seperti apa. Bilangnya itu Mbak, ini saya lagi berangkat sama suami, saya mau minta tolong ambulan buat anak saya pulang ke rumah orang tua. Itu ada lagi kayak gitu. Ya Allah. Ambulan ya sih, mama ini ambulan orang sakit. Enggak. Layani kasus pribadi. Mungkin kalau melihat call center saya kan di ambulan atau mungkin orangnya tahu nomornya itu kan, nomor call center kan seperti mana-mana. Mungkin mau ngecek nggak punya uang. Mungkin atau ya saya kurang tahu pokoknya. Cuma ya nggak kita layani ya. Nggak bisa. Kita aja itu minta tolong antar dari orang tuanya. Oke. Itu bisa lucu bisa. Ya lucu lah. Jadi sekarang menikmati nih sehari-hari meskipun harus online 24 jam. Sangat. Kenapa bisa gitu? Ya ini tadi saya ini punya visi memang untuk menebar senyum itu dari senyum dan cinta, karena saya dulu berawal dari dunia hitam. Alhamdulillah pasti
disupport oleh istri ya. Iya. Kalau dulu berarti stres banget ya. Banget. Banget. Hidup nggak tenang ya. Tapi dulu Om Anto sudah sempat dihukum ya. Sudah lah. Sudah Sempat ya. 2 kali. Oh, sempat menjalani hukuman, terus Iya. tapi sekarang jadi 180 derajat ingin berbuat baik. Iya. Istri juga pastinya support ya. Iya. Jadi sekarang bukannya nggak tenang ada orang ini, Iya. tapi lebih kayak banyak orang yang membutuhkan bantuan. Iya, lebih bersyukur sih mas, lebih bersyukur. Ternyata dulu saya punya masalah, menurut saya berat sekali, ya, berat banget. Ternyata masih banyak sekarang itu orang yang lebih berat dari saya gitu. Dari masalah kita. Dari masalah kita itu ternyata masih banyak ya orang yang lebih masalahnya itu yang lebih berat dari saya. Kalau zaman dulu itu ya kayaknya masalahku itu yang paling berat ya. Kayaknya saya ini yang paling berat. Tapi sekarang sudah bisa lebih bersyukur, lebih apa ya, lebih ke Ya, bersyukur. iya, bersyukur. Nah, itu kuncinya. Ya, Ternyata itu ya, kalau misalnya kita merasa hidup kita tuh susah banget, kalau kita lihat orang lain banyak sekali yang lebih Banyak susah. sekali. iya. Ada nggak harapan yang mau disampaikan ini akan ditonton oleh jutaan orang yang ingin disampaikan ke generasi muda saat ini, atau harapan nanti Rumah Solusi akan menjadi seperti apa? Ada nggak? Kalau saya sih cenderung ada kata-kata di Rumah Solusi juga yang saya terinspirasi ya. Jangan nunggu mampu kalau Anda mau, tapi mau dulu pasti dimampukan. Alhamdulillah, betul. Itu kata-kata yang saya kalau agak putus asa gitu, saya pasti oh iya. Itu dia, kita nggak perlu menunggu untuk menjadi kelihatan seperti seseorang yang apa gitu. Iya. Kita mau aja dulu, Iya. pasti akan menemukan, pasti banyak yang bantu untuk melakukan itu. Betul. Ya Allah, semoga Rumah Solusi selalu konsisten dan juga selalu amanah untuk membantu sesama dalam ambulan gratis. Semoga juga semua relawan tetap semangat terus ya untuk membantu sesama. Itu dia guys. Jadi ada kata-kata dari Om Anto dan Mbak Hermin dari Rumah Solusi malam ini. Jadi jangan menunggu untuk mampu, gimana? Jangan menunggu mampu untuk mau. Jangan menunggu mampu, tapi tinggal mau aja. Kalian bisa melakukan sesuatu untuk orang lain dan nggak perlu merasa kita ini paling susah, karena kalau kita melihat orang lain akan banyak yang lebih susah. Tinggal lakukan aja, kita berbuat baik untuk orang lain. Di situ nanti kita akan otomatis akan bersyukur ternyata kita diberi kelebihan dari Tuhan. Gitu. Iya. Oke, terima kasih banyak waktunya Om Anto dan Mbak Hermin. Semangat terus ya. Thank you.